karena gue tahu dia ini bersalah. Jangan kayak gitu kau. Siapa lu di negara ini? Siapa lo? Kalau dibantuin tuh jangan kayak gitu. Coba kalau kau intens komunikasi sama saya nggak tahu apa siapa itu ngejawab WA ke saya. Tapi yang pasti kau pernah teleponan sama saya udah bicara sama kamu. Tapi kan kamu tidak menjalankan apa yang udah saya ngomong. Kalau seandainya kau kerja benar, dia tidak P21. Masa untuk kasus, jadi emangnya kau yang kerja untuk supaya hanya sisa pasal 27? Saya yang kerja. Yang gitu kamu. Kau bikin aku emosi tadi. Wah, masakannya, makanannya udah dimasak, Pak? Mau saya kasih makan, biarin aja. Ih, jangan ya, ada Thanos. Kasian. Thanos malam udah hancurin ginian. Roni belum makan. Gak ada pengacara Tulus, dia bekerja berdasarkan honor. Kalau Tulus nggak terima honor, yang Tulus tuh yang nggak terima honor. Catat. Udah jelas-jelas tadi RG-nya nggak ada, bahkan pengacara utamanya nggak ada. Ngapain menghadirkan Nikita Mirzani? Aneh loh cara kerja lo. Jadi seakan-akan Nikita Mirzani yang mengemis, padahal di sebelah sana yang mengemis. Udah lanjut aja persidangan. Kalau udah kayak gitu kan bisa diputus first take. Ngapain pakai nunggu-nunggu? Lanjut aja persidangannya. Nggak usah mediasi-mediasi lagi. Kalau memang mediasinya deadlock udah 2 kali. Lanjut persidangan. Begitu caranya. Tempatkan klienmu punya harga diri. Begitu. Udah jelas-jelas tadi nggak hadir. Ngapain pakai dimunculkan Nikita Mirzaninya? Aturannya nggak usah pakai dimunculkan. Kalau dia hadir baru munculkan Nikita Mirzani. Begitu caranya. Ini kau munculkan tapi sebelah sana nggak ada. Nanti diputar balik itu omongan. Bahwa seakan-akan yang membutuhkan Nikita Mirzani. Padahal bukan Nikita Mirzani yang membutuhkan. Strategi mau pakai, jangan kayak begitu. Sorry ya, saya bicara objektif. Nggak usah bicara tulus-tulus. Honor tuh pengacara tuh bekerja berdasarkan honor. Gimana tadi udah nggak ada. Jelas-jelas kelihatan 1 biji juga, bahkan pengacara utama dari pihak sana aja nggak dateng kok. Ngapain lo pakai hadirkan Nikita Mirzani? Kesian kan dia. Udah anaknya sakit. Duh, nggak ngerti deh gue. Nggak ada di parkiran. Saya tadi udah keliling parkiran. Saya tadi live. Saya ituin kok, saya shoot semuanya. Kan kalian sendiri. Kalian lihat sendiri. Kasihan tadi Nikita Mirzani kayak begitu. Jadi emosi kan dia. Gimana sih? Payah loh. Pengacara lain-lain juga bisa ngeliat loh. Semua pengacara juga di situ tadi bisa ngeliat, bisa menilai. Udah banyak komentator yang pengacara-pengacara yang memihak kepada Nikita Mirzani. Nggak satu pun lo mau dengerin. Gimana sih? Udah jelas-jelas yang hadir cuma opung-opung. Malah kau tongolin klienmu.
Kau lihat opung-opung, ngapain kau munculin? Yang namanya mediasi itu kan harus kesepakatan kedua belah pihak, tidak bisa diwakili oleh pengacara. Dulu kau pelajari nggak itu? Itu loh, saya mau nanya itu aja. Gua sampai malam jadi kepikiran, jadi kesel. Udah jelas-jelas sebelah sana nggak hadir, pandang enteng sama persidangan. Ngapain lo lapor-lapor sampai akhirnya ke persidangan, terus lo nggak hadir-hadir? Sombong amat lo merasa lo pemilik negara. Hah? Siapa lo? Mau sombong-sombong nih negara ini? Uang segudang segunung. Itu om lo bukan tuh yang Panglima ISIS Indonesia? Ommu atau bukan itu? Negara ini juga aneh. Bukannya hadir kau di persidangan, ngapain kau lapor-lapor ke polisi terus sampai ke persidangan kalau kau nggak bisa hadir? Ada-ada aja. Nggak perlu dijemput paksa. Kalau udah namanya sidang mediasi perdata itu diputus saja first take tanpa kehadiran tergugat, bisa kok. Contoh itu kasusnya Hasto Kristianto, kan nggak hadir tergugatnya. Tergugatnya kan Harun Masiku, bukan Hasto Kristianto. Ya udah jalan aja, lanjut. Bisa diputus first take tanpa kehadiran tergugat. Kenapa kok jadi kayak kelihatan nggak ngerti hukum? Capek gue ngeliatnya, makanya gue nyap-nyap di malam. Dari tadi di perjalanan gue masih kepikiran. Udah jelas-jelas nggak hadir, yang hadir opung-opung, opa-opa, eyang. Lihat dulu surat kuasanya. Betulkah dia seandainya pun dianya adalah kuasa hukum ya, dalam mediasi itu tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum. Tergugat yang mesti hadir dengan penggugat, mereka yang sama-sama mengajukan apa yang menjadi pasal-pasal, apa yang jadi poin-poin untuk kesepakatan. Begitu, itu namanya mediasi. Nah, tadi saya masuk kok ke ruangan mediasinya. Saya tahu berapa orang yang hadir, siapa yang hadir. Saya masuk ke ruangannya, tadi saya live kan pada saat saya masuk ke ruangan mediasi. Saya yakin kalian pada nonton kalau yang lihat saya live tadi. Orang tadi bener kan jadi dead loh. Udah gue bilang kok nggak hadir, gue udah kasih kode itu nggak hadir. Maksud jangan hadirkan Nikita Mirzani, gue udah bilang gitu tadi. Dia malah hadirkan. Kan kesian Nikita Mirzaninya kan kayak gitu, kayak dia mengemis-ngemis. Enggak lah, itu kan pengadilan ya, nggak usah pakai lebay juga bilang takut. Emang mau diapain dia? Emang di pengadilan dipikir nggak ada polisi, nggak ada security, nggak ada apa segala macem. Ada kan semuanya buat ngejagain. Itu nggak alasan takut. Kalau takut kenapa kau lapor-lapor? Terus lapor lu suruh hakim apa semua jaksa kerja untuk kau. Siapa lu di negara ini? Penting lu. You bukan siapa-siapa di negara ini sayang. Ya. Melapor tapi nggak pernah hadir. Mau mediasi ya yang pengen mediasi tapi you nggak dateng. Jangan tengil lah. Udah mendingan diputus secara first take aja.
In absensia boleh kok. Kenapa mesti pakai nunggu? Kalau udah 2 kali deadlock udah maju aja sidang. Kenapa mesti ditunda-tunda? Ya pengacaranya langsung ngomong sama hakim. Kita mediasi udah 2 kali deadlock, udah lanjut. Gitu caranya. Masa gue mesti ajarin sih yang kayak gitu? Ye kan udah pernah kursus pengacara, kursus 6 bulan yang bayar 6 juta itu. Gue bukannya nggak bisa jadi pengacara, emang gue ogah. Karena pengacara itu tidak bisa memilih klien. Kursin maknya. Maknya yang dengan hutan dan rimba belantaranya itu. Ngapain opung-opung tadi di situ duduk coba? Bingung. Seandainya pun itu kuasa hukumnya, kalau tanpa tergugat nggak bisa maju itu mediasi. Ngapain lagi nih kita Mirzaninya dihadirkan? Jadi kayak kesannya Nikmir aja yang ngemis-ngemis. Aduh. Payah. Iya, opung-opung kerjanya merepek aja deh. Udah kau cuci apa? Apaan? Itu buat makanan. Lagi dimasak. Oh. Orang lapor, giliran udah masuk ke persidangan dia kagak dateng. Ya elah, kayak orang penting gitu di negara ini gitu, kayak dia yang ngatur negara ini gitu. Siapa dia? Kok paling gemes sama orang kayak gitu? Nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab, kasihan nih ini kita Mirzani anaknya sakit. Operasi itu sakit serius ya. Thank you.